saya bacakan sedikit biodata tentang Dr. Lucy. Dr. Lucy ini nama lengkapnya Dr. Lucy Nursilawati Syamsi, spesialis paru, magister farmasi, FCCP, FA, PSR. Oke. Saat ini beliau berumur 55 tahun, kemudian pendidikan Dr. Lucy ini lulus dari dokter umum Universitas Atmajaya tahun 92, kemudian lulus dokter spesialis paru dari Universitas Indonesia tahun 2004, kemudian lulus dari magister obat bahan alam dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila pada tahun 2021, kemudian lulus, sekarang beliau sedang menjadi kandidat doktor di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila tahun 2021 sampai dengan sekarang. Saat ini Dr. Lucy praktek di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok, kemudian di Rumah Sakit Sentra Medika, kemudian Klinik Amalina Depok, dan saat ini beliau juga sedang menjadi surveyor medis di KARS dari 2019 sampai dengan sekarang. Oke, tanpa buang-buang waktu lagi, saya persilakan Dr. Lucy untuk memberikan presentasinya. Silakan Dr. Lucy. Terima kasih Dr. Maria, Dr. Ibu Kristi yang memberikan saya waktu pada hari ini. Saya menyapa dulu pada Ibu Bapak sekalian yang mengikuti acara webinar ini. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu dan dalam keadaan diberikan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pada acara ini diamanahi untuk memberikan hasil penelitian saya tentang herbal atau poliherbal yang memang saya teliti saat pandemi COVID. Ya, jadi mungkin saya akan coba izin sama Ibu Maria untuk bisa di-share screen ya. Silakan, Dok. Ya, mungkin saya akan coba mengenalkan penelitian saya ini. Memang tadinya mungkin saya juga belum terpikir untuk penelitian ke arah COVID saat itu, karena memang saat pasien nomor 1, nomor 2 itu kebetulan pasien konsul saya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok, dan tidak berapa lama saya juga ikut sakit, kena COVID juga ya, lumayan lama 2,5 bulan. Dan dari situ saya, dari kesendirian saya di kamar dan masa isolasi itu, saya memikirkan penelitian apa yang saya akan buat seperti itu. Dan saat itu saya sebagai dokter paru masih bingung dengan gejala COVID ya, dan memang belum terstruktur, masih baru, masih emergensi kasus di dunia pun, bukan saja di Indonesia, tetapi saya berusaha untuk mencari COVID itu apa. Dan akhirnya untuk supaya saya lebih fokus untuk mempelajari COVID, sehingga saya mencari juga herbal-herbal apa yang saat itu sangat juga lagi orang-orang banyak mencari, herbal seperti empon-empon, kemudian juga eukaliptus tuh apa namanya, sereh ya, sereh secara inhalasi. Di semua banyak orang berkompetisi untuk mencari obat COVID, sampai jambu biji pun mungkin dicari. Jadi memang, dan saya lah dalam kesendirian di kamar itu saya mencoba untuk mencari juga gitu ya untuk judul penelitian saya. Dan akhirnya alhamdulillah saya mencoba untuk melihat ada suatu kombinasi dari poliherbal ini. Sebenarnya yang dinamakan poliherbal ini adalah temulawak dan kelornya. Kalau ikan gabusnya ini sebenarnya dari bukan herbal tapi dari hewani. Jadi memang saya mencampurkan ekstrak ikan gabus ini dengan poliherbal, temulawak dan kelor.
Ini namanya mungkin dikenalkan oleh Ibu Bapak, ekstrak Channa striata itu adalah ikan gabus ya Bu, Pak. Curcuma santoriza itu temulawak, Moringa aloe vera itu adalah kelor ya. Pendahuluan dulu saya akan sampaikan. Jadi memang saat itu COVID itu sebagai bencana non alam. Selama ini kan BNPB mengurusi bencana alam ya, seperti gempa atau mungkin tsunami, tapi sekarang sebagai bencana nasional, bencana non alam itu adalah pandemi COVID ini. Dan saat itu memang COVID itu terapinya masih mencari, dan memang kalaupun kita memberikan pada pasien saat saya sebagai dokter paru itu adalah terapi simptomatis bahasanya. Simptomatis itu mengurangi gejala, dan suportif itu memberikan support, ajupan atau suplemen yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, sifatnya meningkatkan imunitas supaya pasien bisa melawan badannya terhadap penyakit COVID itu waktu itu. Dan memang saat itu banyak sekali uji klinis ya, obat-obatan antivirus yang dicoba bersamaan dengan seluruh dunia ya, diwakili beberapa negara termasuk Indonesia untuk mencari obat COVID sebagai pilihan untuk yang tepat untuk COVID. Dan memang setelah ditemukan juga ada yang efektivitas seperti remdesivir ya, kemudian juga ada yang memang katanya oseltamivir. Ternyata memang kenyataannya setelah memang volume daripada sampel pasiennya juga memang belum bisa dijadikan obat pilihan setelah itu. Kemudian saya mencoba peran obat bahan alam, yaitu tadi ikan gabus ini dengan penambahan poliherbal temulawak dan kelor, dengan tujuannya adalah melihat selama saya memberikan obat pada penelitian ini adalah dilihat gejala klinisnya, kemudian juga dilihat laboratoriumnya. Kalau di laboratorium itu ada namanya CRP. CRP itu C-reaktif protein yang memang nilai yang bisa melihat penurunan daripada proses peradangan daripada tubuh oleh karena COVID. Saya coba untuk lihat juga masa rawat inapnya apakah dengan penambahan daripada poliherbal ini bisa pendek apa tidak ininya masa rawat inapnya. Dan juga kita lihat skala sesak. Jadi skala indeks sesak itu saya ukur untuk melihat apakah ada perbaikan nggak dengan skala sesak ini sehingga pasien pulang dalam keadaan kualitas yang baik di sistem respirasi. Saya lakukan pada pasien radang paru yang mungkin Ibu Bapak tahu radang paru itu bahasanya kalau di medis itu pneumonia. Ya, ada juga yang katakannya bronkopneumonia. Tapi kalau di luar negeri tidak ada istilah bronkopneumonia di luar negeri itu pneumonia. Mau bronkusnya terlibat atau tidak, tetap pneumonia. Kalau di kita ada yang namanya bronkopneumonia. Mungkin Ibu Bapak melihat cucunya atau mungkin melihat saudaranya ronsennya bronkopneumonia gitu ya, itu adalah radang paru ya. Derajatnya sedang ya, saya ambil yang sedang tidak berat ya, karena ini juga kasusnya kasus yang inginnya yang dirawat di ruang rawat biasa, tidak masuk ICU dan tidak juga masuk pasien terapi oksigen tinggi. Nah, kita tahu bahwa virus COVID itu mempunyai banyak varian dan memang yang saya dapatkan ilmunya dari ahli dokter hewan ya, dari kopromotor saya Prof. Bambang, memang virus corona itu mudah bermutasi gitu. Jadi jangan kaget di binatang saja banyak bermutasi apalagi di manusia. Jadi memang kalau ada mutasi baru itu memang itu sifatnya dari virus corona katanya ya, karena memang itu kelemahannya di virus corona. Nah, memang kita lihat dari tipe alfa ya, mulai dari Eropa ya, Italia, kemudian Inggris, kemudian kita masuk ke tipe beta ya, tipe gamma, delta dan omikron yang sekarang ini masih dalam posisi yang masih diperbincangkan atau belum jelas keparahannya akibat omikron ini. Tetapi yang saya rasakan waktu saya menjadikan dokter paru untuk menerima pasien rawat inap itu adalah yang saya berat sekali ada delta. Delta ini luar biasa. Yang saya rasakan juga waktu saya memang punya klinik respirasi khusus paru ya. Memang saya juga tidak memilih-milih pasien. Saya semua terima dan memang cukup dengan merasakan demam dekat pasien saja itu saya sudah bahwa dia
terkena virus Delta. Jadi memang sangat infeksius sekali bila berdekatan dengan pasien yang mempunyai varian Delta. Berbeda kalau beta atau gamma atau alpha itu masih ibaratnya memang masih ringan menurut saya, ringan. Jadi memang lebih banyak komorbid yang memang yang meninggal. Tapi kalau Delta ini luar biasa banyak, dewasa muda pun banyak yang meninggal. Tetapi alpha beta gamma, alpha beta yang Indonesia ini itu izin saya menggunakan pointer ya. Jadi kalau alpha dan beta ini memang lebih banyak pasien-pasien yang komorbid ya, komorbid yang komorbidnya tidak dikontrol dengan baik sehingga banyak meninggal. Tapi kalau Delta ini tanpa komorbid pun bisa, dewasa muda pun bisa cepat meninggal. Dan mudah-mudahan Omikron yang sekarang ini yang dikatakannya 500 kali daripada Delta tidak seperti yang kita harapkan, seperti itu. Ya, kita masuk ke varian Omikron ya. Memang saya juga belum tahu bagaimana Omikron ini, hanya baca-baca saja di media massa ya. Kemudian saya juga sebagai anggota audit mortality rumah sakit seluruh Indonesia di Satgas Nasional Pusat BNPB, saya juga sudah prepare ya, antisipasi jangan-jangan sudah masuk ke negara Indonesia, sehingga saya harus mensosialisasikan bagaimana prokes-prokes di teman-teman sejawat di seluruh Indonesia. Jadi memang di sampel spesimennya ditemukan pada 9 November 2001 di Afrika Selatan dan dilaporkan ke WHO-nya 24 November. Nah, ini punya ciri khas memang katanya lebih ganas, lebih invasif dan lebih juga lebih keparahannya lebih tinggi gitu. Dikatakan oleh WHO karena dia punya sifat, nanti mungkin saya terangkan. Dan sehingga Indonesia juga sudah mengantisipasi Omikron itu akan masuk ke dalam Indonesia ya, karena dikatakan koordinasi Menteri Kesehatan itu bahwa dia adalah mutasi di atas mutasi gitu. Varian Omikron itu adalah mutasi di atas mutasi, tapi bukan turunan dari Delta. Jadi itu yang khawatir, mungkin kita menghadapinya sepele, tetapi sebenarnya dia sangat virulen, sangat berbahaya. Peningkatannya transmisinya penularannya 500 kali dari varian alfa ya yang kita temukan ya. Tapi bukan golongan delta, dan dia mampu memasuki daya tahan tubuh antibodi yang sudah terbentuk dari pasien mantan COVID ataupun yang sudah vaksinnya bekerja dengan baik, dikatakan seperti itu. Tetapi menurut pemerintahan Afrika Selatan belum ada bukti peningkatan keparahan daripada pasien, terutama pada pasien yang memang sudah divaksin. Ini belum ada data seperti itu, dan katanya informasi yang preliminarinya dari Afrika Selatan tidak ada perbedaan yang khusus antara Omikron dengan virus COVID yang lain ya, dengan varian-varian lain, dan dikatakan bahwa dan tidak ada beberapa individu pun yang tidak bergejala. Ya, jadi memang tidak, kita juga waktu alfa beta gamma itu kan hanya 15% yang masuk rumah sakit, 15-20%. Sedangkan 80%-nya adalah yang isoman yang memang benar-benar sembuh sendiri dengan suplemen yang cukup gitu. Ini kita varian Omikron memang diketemukannya ada variasi yang beda di spike-nya. Ibu Bapak melihat spike itu ini nih Bu, yang kayak coronanya ini spike. Ini bagus dilihatnya, tapi kalau nempel pada manusia, dia akan cepat-cepat mengikat dan mengeluarkan toksinnya, mengeluarkan reaksinya. Jadi memang ini spike itu seperti corona. Jadi bagus dari protein juga ini, dari protein juga. Dan ini dia milih-milih reseptornya, tidak mau reseptor biasa. Dia hanya ACE2. ACE2 itu angioconverting enzim 2. Jadi memang itu adanya banyak di pembuluh darah, Bu. Tapi juga banyak di organ lain seperti jantung, ya, kulit pun ada, dari usus juga ada, ginjal, limpa juga ada. Reseptor tubuh manusia itu sangat banyak, Bu, Pak, banyak sekali. Cuma ACE2 ini yang dimaui oleh spike daripada si COVID ini. Tanpa ada spike dengan ACE2 tidak mungkin virion itu masuk
si virus itu masuk dalam tubuh kita dan dia mengambil energi kita. Dia hidup hanya mengambil energi kita sehingga dia bisa beranak pinak. Nah, ini spike. Jadi spike-nya ini ternyata dia itu ada anomali. Gennya itu ada kelainan. Jadi yang khawatir dengan kelainan itu hasil daripada fusi atau mungkin bergabungnya spike dengan si virus si tubuh kita yang di reseptor ACE2 itu menjadikan virion yang berbahaya seperti itu. Nah, jadi itu yang katanya pada Omikron ini. Kemudian juga memang di Afrika Selatan juga belum dikabarkan tentang resistensi terhadap vaksinasi, belum ada juga. Dan dikatakan juga pasien yang memang ternyata ada Omikron di mana spike-nya tidak terdeteksi dengan PCR, itu juga gejalanya ada yang ringan juga seperti itu. Jadi masih desas-desus ya Bapak Ibu ya. Jadi belum, tapi kita tetap harus waspada dan antisipasi terhadap prokes dan mungkin nanti saya sampaikan di akhir. Nah, ini penelitian saya itu awalnya bahwa albumin ini itu sangat penting pada pasien yang radang paru. Apalagi radang parunya berat, akut lagi. Pada COVID kan akut ya Bu ya. Jadi memang waktu itu saya lihat pasien saya itu yang gejalanya mirip asma, sesak napas. Saya pikir asma, ternyata pas saya pelajari, ternyata dia COVID. Jadi saya tertular dari pasien nomor 4 ya Bu. Jadi di waktu itu saya kena aksinya menganggap dia asma gitu. Jadi saya ternyata dia pneumonia karena COVID. Nah, dari ternyata kalau kita mengobati radang paru itu jangan nunggu albuminnya rendah dulu. Selama ini pasien kayak albumin rendah baru dikasih albumin katanya gitu supaya kuat. Padahal justru untuk saat kita kena radang itu albumin harus cepat-cepat kita berikan sebagai pembantu untuk mengefektifkan obat-obat yang diberikan oleh dokter atau kita sendiri gitu. Jadi memang penting sekali albumin itu pada proses peradangan, termasuk juga radang paru karena COVID seperti itu. Ya, jadi ini ada jurnalnya ya, strategi efektif pada memberikan albumin pada pengobatan COVID ya. Juga katanya bila albumin keburu rendah saat perawatan itu tandanya ramalannya jelek untuk merawat COVID itu. Karena kita keburu rendah, keburu kedeteksi dari laboratoriumnya rendah, padahal kita jangan sampai rendah untuk supaya pasien survive dan bisa pulang dari perawatan COVID itu. Jadi benar dari hasil jurnal ini saya lihat bahwa albumin itu sangat penting, bukan nunggu rendah, tetapi penting dalam arti kata untuk bisa pasien survive dan efektif pengobatannya. Gitu, seperti itu. Nah ini, penelitian saya yang sudah beredar di Eropa, dibantu juga dosen pembimbing saya, Prof. Samsudin ya. Nah, jadi ini dari Eropa tentang efektifnya poliherbal. Yang satu di Eropa, yang satu di Tokyo, Jepang. Ini adalah poliherbal sebagai ajupan pada terapi pengobatan pneumonia yang derajat sedang. Ya, ini jurnalnya. Dan saya akan mencoba untuk menerangkan pada Bapak Ibu bahwa kita itu kalau kena COVID, ada yang kuat, ada yang lemah. Begitu ada kuat, dia akan hanya di sini saja, gitu. Tidak berkembang menjadi merah, daerah merah. Dia hanya daerah sini saja. Itu biasanya waktu alfa itu terhitung hanya 7 hari. Ini 7 hari. Begitu ke-8, hati-hati hari ke-8 itu masuk ke daerah yang sudah merah seperti ini, supaya yang memang harus dirawat inap. Tapi kalau isoman itu areanya area di sini, gitu. Nah ini sangat penting. Sangat penting semua obat-obatan yang saya lihat, baik itu herbal maupun bukan herbal, adalah bekerja di sini. Jangan sampai masuk ke daerah yang merah, ya, ke fase paru, fase pneumonia, fase hiperinflamasi bahasanya. Jadi justru yang obat ini harus di daerah fase 1 atau minggu pertama. Beta dengan delta, itu minggu pertamanya itu berubah jadi 3 hari pertama gitu ya. Tapi kalau pada alfa sampai gamma itu dia 7 hari. Dan begitu hari ke-8 kita sudah menghitung bahwa dia sudah masuk ke arah
hiperinflamasi atau fase paru-paru dan siap-siap dengan kekurangan oksigen. Seperti itu. Jadi ini memang mudah dihitung sebenarnya saat-saat belum banyak variasi pada COVID itu. Ya, jadi memang ini. Nah, ini sangat sekali obat-obatan apapun di sini penting sekali dan mungkin ini yang harus kita kelola ya untuk masyarakat Indonesia sehingga cukup di sini saja atau mungkin lebih early karena begitu deteksi di sini biasanya 3 hari atau 2 hari sebelumnya itu pasien sudah terinfeksi walaupun tidak ada gejala apa-apa. Jadi kalau memang ada deteksi di kantor atau apa positif ya mungkin masih 3 hari pertama di sini. Jadi masuknya ada 3 hari baru dia akan masuk ke daerah biru ini. Gitu. Nah, saya menerangkan bagaimana sih pneumonia itu radang paru. Jadi memang kita punya sistem pernapasan itu ada hidung, tenggorokan, sampai jalan napas nih Bu, Bapak. Ya, jalan napas ini adalah namanya bronkus. Bronkus ya, sampai kecil namanya bronkiolus. Ya, ini jalan napas. Ujungnya adalah gelembung udara atau alveoli ini ya. Nah, yang diserang oleh COVID yaitu merusak alveoli ini sangat halus dan gelembung sangat tipis ya, tapi manfaatnya banyak ya, agak gelembung alveoli. Sehingga yang tadinya kosong isi udara itu terisi oleh cairan nanah atau cairan yang tinggi protein. Karena proses radang itu kan tinggi protein. Kalau ibu ada luka ya, ada bolok di luka, pasti kan keluar serum kuning-kuning itu kayak akan protein itu. Mengambil protein, membuang protein ya. Ini juga sama membuang protein di dalam gelembung udara sama. Sehingga ya itu jadi jaga protein itu kenapa? Karena kalau setiap ada radang pasti ada bocor dan ada pengeluaran protein yaitu cairan nanah atau cairan serum yang masuk ke dalam alveoli ini, ke gelembung-gelembung udara ini gitu ya. Tapi nggak cuma mengantong ya, nanti ada prosesnya. Nah, dia cuma ngantung seperti ini ya. Nah, kita tahu bahwa alveoli ini organ yang sangat-sangat penting ya. Sangat-sangat penting. Kenapa? Ini ada pembuluh darah balik, ada pembuluh darah keluar ya. Jadi ini pembuluh darah yang merah ini dia yang biru ini dia memberikan CO2, sampah-sampah dari napas kita. Kita ada buang napas, ada tarik napas kan Bu ya. Nah, buang napasnya itu kan ada yang dibuang namanya CO2. Ada yang juga yang diproduksi oleh si alveoli ini adalah O2 ya. Jadi ini adalah anyaman-anyaman yang sangat sangat penting, dan pembuluh darah ini kalau dibuka alveoli satu-satu buletan-buletan ini itu luasnya seluas lapangan tenis. Berarti pembuluh darah kita yang 2 ini, vena sama arteri, itu seluas di lapangan tenis. Jadi wajarlah oksigen itu masuk ke dalam tubuh kita seluas lapangan tenis gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita kecilkan seperti ini, ternyata memang ini ada pembuluh darah yang siap menerima keping-keping darah merah kita itu dari alveoli menuju pembuluh darah. Nanti diikat oleh sel darah merah kita ini. Ini keping sel darah merah, jadi nggak asal darah ya Bu, atau apa? Kalau misalnya kita keluar darah itu, kalau kita di bawah di mikroskop ternyata ada keping-keping darah namanya sel darah merah, ya saudara. Itu mengikat oksigen yang dihasilkan oleh gelembung udara melalui anyaman ini, ya, sehingga diedarkan ke seluruh tubuh, terutama yang paling dekat paru adalah jantung, ya. Nah, jantung menerima siap dicuci dikasih support, kasih energi oleh kadar oksigen yang bagus dari paru-paru menuju ke otot jantung yang banyak listriknya, ya, banyak listriknya. Dan juga selain menghasilkan listrik, otot jantung juga mempunyai pembuluh darah yang penting, yaitu arteri koroner, yang juga dia akan memberikan makanan dan oksigen pada dinding otot jantung sehingga listriknya akan bagus, tidak mengganggu pompa jantung. Gitu, seperti itu ya. Nah, itu pentingnya pertukaran gas ini. Kenapa alveoli itu harus kosong dan bersih sehingga kerjanya dia bolak-balik mengambil oksigen, mengeluarkan CO2 itu harus benar-benar efektif ya. Juga tidak boleh ada sesuatu di dalam rongga alveoli ini. Ya, kalau ada cairan nanah seperti ini, bayangkan apa kerja CO2-nya ini? Itu hal yang mustahil ya. Nah, itulah yang terjadinya pada radang paru, harus benar-benar dimaknai atau dicegah sedini mungkin supaya tidak terjadi suatu peradangan paru. Ya,
Ini saya coba untuk masuk ke dalam bagaimana sih tadi setelah meradang ya, sudah cairan kaya protein ini kan bukan berarti diam saja dia mengantong, tetapi itu ada proses yang merusak pembuluh darah, proses yang membuat kerusakan dinding daripada gelembung udara sehingga alveoli yang mestinya bulat, bagus dan seperti balon itu rusak, kempes ya, kempes dan terbentuklah suatu jaringan ikat yang benar-benar keloid ya, keloid paru ya. Sehingga kolaps parunya seperti ini ya. Alveolinya normal, ini sudah sekat-sekatnya pada hilang, dirusak oleh cairan protein seperti Nana ini, akhirnya alveoli gelembung menjadi satu ya, menjadi rusak, akhirnya kempes. Dan sekitarnya akan menjadi jaringan ikat seperti keloid. Itu biasanya semua yang namanya tubuh, bila ada luka pasti membentuk jaringan ikat. Seperti kita punya luka di tangan atau di kaki atau di jerawat, misalnya kita pencet-pencet pasti ada jerawatnya, ada penebalannya. Nah itu namanya jaringan ikat ya, atau bahasa kita medisnya fibrosis ya. Dan kalau misalnya kita ronsen CT scan seperti ini, paru yang sudah fibrosis seperti ini. Jadi yang normalnya yang hitam, yang putihnya adalah fibrosis, karena fibrosis kan padat, tidak gelembung udara lagi. Yang menghasilkan padat pada CT scan dan ronsen itu adalah udara ya. Jadinya nah padatnya inilah yang menimbulkan dia tidak bisa melakukan pertukaran gas yaitu CO2 dan oksigen seperti itu. Nah, saya mencoba penelitian saya itu mencoba untuk membagi-bagi semua pasien di CT scan semua pasien di CT scan sehingga saya tahu waktu saya masuk mengelola pasien pneumonia COVID yang sedang itu kayak apa sih ronsen-ronsennya CT scan-nya. Ternyata ini kita ada derajatnya ya, sampai yang ini cairan nanahnya seluruh paru di atas 70%, dari 0% mungkin normal, ini yang 50-75%, dan ini yang 36-50%. Jadi memang beda-beda. Seseknya sama, gejalanya sama, begitu CT scan beda-beda. Area yang kenanya, area yang kena nanahnya tuh, alveoli yang terkena nanah itu berbeda-beda ya. Dan saya memang mengambil, ternyata saya lihat yang masuk ke rumah sakit dirawat itu rata skornya 3, 4, dan 5 seperti ini ya. Jarang yang kayak seperti ini, jarang. Jadi ternyata pneumonia sedang tuh ngomongnya sedang aja, ternyata kalau saya lihat parunya berat gambarannya ya, seperti itu. Nah, tadi saya melihat bahwa tadi kita diterangkan tentang radang paru dengan akibatnya menjadi fibrosis paru atau paru jaringan ikat ya. Nah, kok tidak juga komplikasi yang lain daripada COVID, nggak saja di paru. Tadi kan sudah juga ada cairan nanah ya. Cairan nanah juga merusak pembuluh darah di paru. Cairan pembuluh darah di paru ini akan menyebarkan virus-virus ini menuju tempat lain ya. Karena ini kan tadi pertukaran gas di sini ya, kita besarkan. Ini alveoli yang kosong. Virusnya sudah ada di sini, apalagi ada nanahnya, ada cairannya masuk ke pembuluh darah, akhirnya masuk ke pembuluh darah yang lain termasuk ginjal, hati ya, kemudian juga otak, kemudian juga pembuluh darahnya menjadi bertumpuk-tumpuk, pembekuan, sel darah merahnya jadi bertumpuk-tumpuk, nempel saling menempel, akhirnya menjadi pembekuan pada kasus kasus daripada COVID ya. Juga parunya akan juga kadang-kadang terisi cairan, enggak nanah saja, tapi di luar paru yaitu di rongga dadanya terisi cairan juga ya. Jadi bukan di dalam alveoli saja tapi di rongga dadanya. Nah, tentunya hal itu membuat pasien menjadi sesak ya. Nah, saya tadi sudah menerangkan bagaimana peran saya, penelitian saya tentang COVID itu pada pasien pneumonia yang derajat sedang ya. Saya coba kenapa sih pakai obat poliherbal dengan ikan gabus. Nah, saya akan coba untuk melihat teori-teori daripada ikan gabus ini ya. Ternyata ikan gabus ini ya, kalau bila diekstrak ini yang paling memang saya mengambil ikan gabus ya karena memang proteinnya tinggi, juga albuminnya juga ini ya, snack hill lumayan tinggi ya. Ada juga yang lain seperti soybean tuh kedelai ya, kemudian juga ada beras ya, khusus ya, ada putih telur ya. Saya ngambil ini yang gampang diekstrak ya, ikan gabus ya. Nah, ternyata fungsinya adalah memperbaiki proses pertukaran oksigen dan CO2 di alveoli. Dia memperkuat
pembuluh darah di anyaman pembuluh darah alveoli ini sehingga pasien terhindar daripada gagal napas. Ya. Kedua juga kalau ada COVID dengan spike-nya, coronanya berikatan dengan reseptor ACE2 itu dihambat oleh albumin itu supaya dia tidak bercampur meneruskan proses infeksinya pada tubuh kita. Dia menghambat ikan gabus ini, ya. Kemudian juga dia sebagai suplemen pada orang yang kekurangan albumin, karena mungkin pada orang COVID itu nggak mau makan, suka mual-mual, padahal mual-mualnya mungkin memang gangguan daripada pembuluh darah yang di saluran cerna akibat COVID-nya. Jadi mual, begas, begah gitu ya. Akhirnya dia turun dah albuminnya. Nah, dikasih albumin itu justru lebih bisa membantu, walaupun kita belum tahu bahwa dia kekurangan albumin apa tidak. Jadi albumin itu juga, menaikkan daya tahan tubuh dengan data dari darah lengkap kita. Limfositnya akan bagus kalau diberikan suplemen albumin. Jadi menghambat daripada penurunan dari sistem imun kita berupa nilai limfosit daripada darah lengkap. Ya. Kemudian ikan gabus albumin ini juga sebagai anti peradangan pembuluh darah alveoli yang tadi saya sudah terangkan anatominya, sehingga kalau kuat pembuluh darahnya karena tinggi cukupnya protein albumin pada dinding pembuluh darah itu tidak bocor, cairan darah yang ada serum protein itu nggak masuk ke alveoli, juga tidak masuk ke dalam rongga dada di rongga torak dada kita ini. Jadi itu mencegah kekuatan daripada endotel kapiler, bahasa medisnya itu adalah kekuatan lapisan daripada dinding pembuluh darah. Ya, tadi sudah melakukan proses inflamasi dan juga dia menurunkan stres oksidatif. Jadi memang setiap organ itu akan melakukan suatu kompensasi berupa stres ya, pengeluaran oksidatif, oksidan. Mungkin teman ibu bapak tahunya, oh ada oksidan dan antioksidannya, antioksidan. Nah ini ya. Jadi sebagai antioksidan albumin ini ya. Kemudian juga albumin itu juga kalau diberikan ada obat yang masuk, entah itu antibiotik, entah virus yang injeksi, ada plasma konvalesen saat COVID itu, dia membantu menstabilkan atau mempercepat kerja daripada apa yang dimaksud daripada obat-obatan tersebut seperti itu ke dalam tubuh, sehingga dia sinergis membantu obat-obatan lain kombinasi. Walaupun dengan herbal juga dia berkombinasi sinergis. Oleh karena itu, tema saya adalah poliherbal temulawak dan kelor ini sangat dibantu oleh kerjanya oleh albumin tersebut, gitu ya. Tadi peran albumin juga mencegah bertumpuknya sel darah keping-keping sel darah merah yang menimbulkan pembekuan. Yang disebutkan pembekuan itu adalah sel darah merahnya berkeping, bertumpuk-tumpuk, sehingga kalau ada tumpukan di dalam aliran darah tentunya sirkulasi akan tidak menjadikan lancar, dan itu bahaya menimbulkan sumbatan di pembuluh darah yang vital seperti koroner ya, seperti juga ginjal, kan itu saringannya dari pembuluh darah juga, itu bahaya ya, mengancam kegagalan organ seperti itu. Nah, albumin itu ternyata mempunyai zinc 3,34 dibandingkan tuna, ikan atau bebek ya. Sehingga zinc pada orang COVID itu adalah di samping dia meningkatkan sistem kekebalan tubuh, juga dia mengurangi hipersensitif dan juga membantu meningkatkan kerja bunuhnya kuman dan virus. Karena zinc ini adalah biasanya ada obatnya ya. Nah, pada perawatan COVID biasanya dikasih zinc. Dan itu saya mual sekali. Tapi ini dalam suatu komponen obat albumin. Ekstrak albumin ikan gabus mengandung zinc. Nah, dan zinc ini bisa mencegah pada kebal rasa di lidah, eugesia, ataupun kebal rasa di hidung seperti anosmia pada infeksi COVID. Jadi zinc itu ya, karena dia fungsinya adalah meningkatkan pertahanan tubuh. Ya, ini kita masuk pada temulawak. Ya, temulawak ini saya ambil kurkuminnya ya. Kurkuminnya zat aktif. Jadi memang kalau obat herbal itu kan senyawanya banyak majemuk. Zat aktifnya pun banyak. Tapi yang saya target saya adalah kurkumin atau mengandung kurkumin. Nah, kurkumin ini yang saya pelajari untuk bisa menjadikan obat untuk penyakit radang paru. Tidak harus COVID ya, bisa juga TB, pneumonia karena TB, pneumonia karena bakteria lain ya. Karena memang ini adalah judulnya pneumonia ya.
Di kurkumin itu dia ada analgetiknya, juga mengurangi nyeri. Jadi orang pneumonia itu kan meriang ya, karena memang dia juga demam yang infeksi. Jadi badannya ngilu-ngilu badannya, seperti tulangnya pada sakit-sakit ya. Dia juga sebagai antioksidan, dia juga menurunkan lemak darah ya, seperti ini. Kemudian juga dia melindungi hati ya. Beban daripada obat-obatan antibiotik, obat-obatan COVID atau obat-obatan TBC yang menimbulkan radang paru itu juga bebannya berat, sehingga kurkumin ini juga sebagai pelindung hati dari beban obat ya. Dia merangsang sel hati, membuat empedu ya, tahu empedu juga mempunyai fungsi yang sangat penting untuk detoksifikasi tubuh kita, mencegah juga radang hati ya, akibat juga karena ada juga hepatitis atau radang hati imbas obat katanya. Nah, itu juga dia jaga sebagai dengan kurkumin. Kemudian juga dia meningkatkan fungsi hati dengan baik, yaitu pada SGOT, SGPT. Kemudian dia meningkatkan pankreas ya, sel kelenjar ludah ya. Itu untuk meningkatkan rasa nafsu makan ya. Rasa nafsu makan dan meningkatkan produksi hormon yang berguna untuk tubuh. Nah, jangan lupa kurkumin juga dia sebagai antimikroba. Jadi dia bisa membunuh bakteri apa saja asal masih ringan atau belum berat ya, belum ada kerusakan organ lain, sehingga pemberian kurkumin sebagai antioksidan, pelindung hati, menambah nafsu makan, tetapi dia sebagai antimikroba dengan melalui dinding daripada si kuman itu dirusak oleh si kurkumin ya. Sintesisnya yang ada di dinding bakteri ya, membrannya yang ada di dinding bakteri, dan semua yang namanya kerja daripada bakteri melalui dindingnya itu dirusak oleh kurkumin. Makanya kurkumin sebagai antimikroba. Jadi faedahnya sangat banyak ya pada kasus infeksi. Ini kan kita penelitian COVID ya, jadi infeksi COVID. Jadi memang kenapa saya mengambil temulawak sebagai herbal, poliherbal. Nah, ini ada jurnalnya yang sudah memang beberapa jurnal dikumpulkan, ternyata kurkumin ini pada virus COVID itu sangat berperan. Ini gambar COVID ya. Dia juga tadi kan albumin sudah menghambat juga reseptor ACE2 berpasangan dengan virus ya. Dia dengan reseptor ACE2 di sini. Reseptor ACE2 juga dihambat oleh kurkumin berpasangan dengan virus COVID. Kalau sudah masuk virus COVID-nya pun dia menghambat proses replikasi. Jadi calon-calon untuk bisa membanyaknya si virus. Karena virus COVID itu kan mengambil energi kita. Menggunakan enzim kita, namanya main protease, menggunakan enzim kita untuk banyak beranak pinak itu. Sehingga itu kurkumin menghambat semuanya itu, sehingga produksi daripada virus-virus yang banyak itu dihambat, dicegah gitu, supaya tidak banyak menghasilkan virus ya. Sehingga nanti dia mengobati infeksi akut pada virus, dia sebagai antimikroba, juga dia mencegah juga kalau terjadi suatu pneumonia, dia mempunyai mediator juga bisa mencegah jaringan ikat terbentuk di paru-paru. Nah, ini banyak sekali faedah kurkumin terhadap sel-sel radang yang ada. Mungkin Bapak mesti bingung ya, ini kalau bahasa kuda nih. Mediator ini memang fungsinya, nah itu memang tugas saya ya, atau tugas teman-teman Dr. Kristi dan semuanya tuh yang mengelola bagaimana peran-peran kurkumin atau temulawak pada tubuh kita. Nah, kita masuk ke kelor ya. Ke kelor itu sudah ada jurnal juga, ternyata dia mempunyai 4 zat aktif terhadap virus. Nah, ya virus pneumonia, yaitu namanya kaempferol, petrigospermin, morfin, quercetin. Nah, ini yang saya tembak quercetinnya yang akan saya lanjutkan penelitiannya. Tapi bukan berarti yang lainnya tidak penting ya. Dia menghambat energi di dalam tubuh kita terhadap kerja-kerja si virus dalam tubuh kita ya. Yang tadi bilang enzim main proteasenya, dia bisa menggunakan enzim ini untuk beranak pinak, dihambat oleh kelor ya. Juga ada enzim namanya RDRP juga dihambat oleh kelor. Nah, ini zat aktif ini sudah diteliti mempunyai efek terhadap hambatan daripada perkembangan virus dalam tubuh kita. Nah, itulah. Nah, kita secara ini adalah manfaatnya adalah dia selain tadi sudah bekerja pada target-target virus, juga dia
bisa menurunkan gula, ya, menurunkan gula, gula darah. Jadi pasien-pasien COVID kan datangnya komorbid kan, ya, komorbidnya banyak dan rata-rata kebanyakan kencing manis, nggak muda, nggak tua yang datang kencing manis. Jadi sebenarnya herbal ini juga bisa menjaga supaya gula itu tidak tinggi gitu ya, menjaga pasien-pasien penderita gula. Jadi memang banyak nih terhadap gula, seperti menjaga gula, enzimnya ini, zat aktifnya yang tadi polifenol, flavonoid daripada si kelor ini juga bisa menurunkan kadar gula, ya, dihambat, di usus dihambat, jangan sampai apa yang kita makan gulanya menjadi tinggi dalam darah. Kemudian juga meningkatkan fungsi insulin. Tahu insulin kan dihasilkan oleh kelenjar pankreas ya, atau kelenjar ludah, untuk dirubah di mana gula atau karbohidrat itu jangan sampai jadi gula, karbohidrat ya, jadi energi, harus jadi energi ya. Nah, ini tujuannya kelor ini supaya tinggi insulinnya, sehingga apa yang jadi ada kadar gula atau karbohidrat yang dirubah jadi gula itu menjadi energi, tidak numpuk dalam tubuh kita, seperti itu ya. Kemudian juga cepat diambil gula di dalam jaringan-jaringan tepi ya, jangan sampai ada rasa kebas, rasa nggak enak di jari-jari ya. Diambil ambilan gulanya di jaringan perifer, biasanya di saraf-saraf tepi ya, tangan kaki ya. Nah, itu juga pembentukan gula dihambat di hati oleh kelor ya, dan dihambat juga penyerapan gula di otot maupun di jaringan lemak ya. Dan tidak kalah pentingnya sama dengan temulawak, kelor itu bisa sebagai pelindung hati juga terhadap obat-obatan, imbas daripada obat-obatan terhadap hati. Jadi double, sinergis dengan temulawak, dan mencegah juga proses pembentukan lemak ya. Kelor mempunyai 15 kali lebih banyak kaliumnya. Selama ini kan kita tahunya pisang yang punya kalium katanya ya. Kalium kalau misalnya makan obat yang pipis-pipis terus pada orang yang kencing darah tinggi, kalau bengkak-bengkak terus, hati-hati, kaliumnya boros keluar ikut pipis gitu kan. Padahal bukan pisang saja ya, tetapi juga kelor mempunyai 15 kali lebih banyak kalium dibandingkan pisang ya. Juga dia mengandung magnesium juga ya, itu logam-logam tubuh yang penting ya. Dia magnesium itu dengan zinc dan vitamin E itu sangat efektif untuk menurunkan kasus darah tinggi. Darah tinggi akan turun kalau pembuluh darahnya kendor ya, kendor ya, bahasanya kendor itu relaksasi atau vasodilatasi bahasa medisnya. Kendor sehingga sirkulasi menjadi lancar ya. Jadi relaksasi dari dinding pembuluh darah itu dikendorkan oleh gabungan daripada kalium yang ada di kelor, ditambah lagi dengan zinc ya, zinc yang ada pada albumin ya, pada ikan gabus, dan tambahannya dengan vitamin E nih ya, untuk kasus-kasus hipertensi. Dan ini sangat penting tentunya pada pasien yang terinfeksi oleh COVID ya, poliherba tersebut. Kemudian kelor juga ternyata sama dengan kurkumin, dengan temulawak, mempunyai antibakteri juga ya. Dan zat aktifnya apa yang sebagai antimikroba, yaitu saponin, triterpenoid, dan tanin. Dia sama merusak membran atau dinding daripada bakteri, sehingga kelor sinergis dengan temulawak bisa mencegah bakteri invasi dalam tubuh kita ya. Dia bisa merusak dinding daripada bakteri ya. Karena kita tahu bahwa COVID itu kan tidak single penyakit. Selain komorbid, hipertensi, gula, dia juga ada infeksi sekunder, yaitu infeksi bakteri ya. Mungkin dia sakit gigi, dia punya sinusitis, dia punya luka di kaki, ya, semuanya mungkin dia lemah kena COVID karena sudah ada infeksi bakteri sebelumnya gitu ya. Jadi jangan salah bahwa antibakteri pada herbal sangat bermanfaat. Kemudian si kelor juga menghambat masuknya virus ke dalam tubuh dengan memberikan sinyal pada sel untuk menghentikan penyebaran virus. Ya, tadi yang empat senyawa aktif kelor yang sifatnya beraktivasi di dalam tubuh manusia. Ini saya mencoba masuk ke hasil penelitian saya. Nah, penelitian saya itu menggunakan poliherbal itu yang digabung dengan ikan gabus itu selama 7 hari ya. 7 hari
3x1 ya. Kemudian saya coba dilihat pasiennya itu memang lebih banyak laki-laki yang sakit kena COVID dibandingkan perempuan ya. Baik yang menggunakan, ini saya menggunakan 2 kelompok. Yang satu tidak pakai poliherbal, cuma ikan gabus saja. Tapi yang satu lagi kelompok lagi ikan gabus plus poliherbal, kelor dan temulawak. Jadi yang merah ini adalah pasien yang memang ada poliherbalnya. Sedangkan yang abu-abu ini ada pasien yang memang hanya ikan gabus saja ya. Di sini banyak laki-laki ya dibanding perempuan ya, baik kedua kelompok tersebut. Kemudian saya tanya-tanya pasiennya, ternyata dia tuh rata umurnya adalah 50 tahunan yang datang dirawat oleh pasien saya, ya baik yang kontrol maupun yang kelompok poliherbal, ya. Kemudian pasiennya ternyata sudah di rumah sakit sekitar 4-5 harian, lah, baik pada kelompok poliherbal maupun kelompok kontrol. Dan pasiennya ternyata sudah menggunakan oksigen di rumah, ya sekitar 8 literan, 8 liter, 7 liter. Dan kita pasang juga memang pasiennya ternyata sudah menggunakan cocok dengan rasa nyaman di dadanya itu dengan oksigen 7 sampai 8 liter. Jadi ini kelompok pasien sebelum dilakukan perawatan di rumah sakit tetapi masih di IGD, ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita lama sakitnya di 4-5 hari itu ada di daerah sini. Ini nih, hari ini ya, 1 nih. 4-5 hari di sini ya. Nah, di sini ya. Tandanya kalau di sini tandanya pasien sudah pneumonia, pasien sudah sesak, cocok ya. Ini penelitian teman saya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, semua pasien dilakukan observasi ya. Jadi 4-5 hari ini adalah pasien sudah sesak dan pasien sudah pneumonia ya di situ. Kemudian ini gejalanya ya, gejala dan waktu masuk itu pasien waktu masuk itu gejalanya paling banyak itu adalah baik poliherbal maupun bukan poliherbal itu batuk, sesak, dan demam. 3 ini nih. Jadi memang ini sebagai acuan untuk gejala daripada infeksi COVID. Ya. Kemudian disusul dengan sakit yang lain seperti nyeri tenggorokan, anosmia, pilek, mual, muntah ya. Mual juga ada ya. Jadi keempat nih. Jadi batuk, sesak napas, demam, dan mual itu adalah 4 besar daripada gejala pasien masuk ke rumah sakit untuk dirawat. Ya. Kemudian komorbid yang paling tinggi yaitu darah tinggi dan diabetes. Ya, di darah tinggi. Ya, kenapa? Karena memang kalau penyakit pembuluh darah, ya kan darah tinggi kan penyakit pembuluh darah, tegang pembuluh darahnya, sempit pembuluh darahnya, sehingga di situ adalah yang bekerja adalah reseptor ACE2. Diabetes juga itu. Pembuluh darahnya banyak plak-plak gula ya dalam tubuh kita ngalir sana ngalir sini ke organ lain itu semua menggunakan kabel-kabel pembuluh darah. Tentunya di situ banyak reseptor ACE2. Makanya itu diserang oleh COVID ya. Jadi seperti tidak menutup kemungkinan juga ada komorbid yang lain seperti ginjal, gagal jantung, koroner ya, asma dan PPOK. Nah, teman Ibu Bapak tahu PPOK ini adalah orang yang sempit jalan napasnya mirip gejalanya kayak asma, tetapi penyebabnya adalah dia perokok berat ya, PPOK bahasanya ya. Nah, jadi waktu saya CT scan di awal tuh ternyata pasiennya itu scoringnya kebanyakan 3-4 dari segini ya, baik yang poliherbal maupun yang tidak poliherbal ya. Ibu Bapak bisa lihat kan kalau 3-4 segini kan, nggak bersih kan CT scan-nya, nggak sedikit, ternyata banyak ya di sini ini kan. Ini scoring daripada pasien yang dirawat oleh saya karena COVID waktu itu ya. Jadi luar yang putih-putih ini ya Pak, Ibu ya, yang putih-putih ini. Ini yang di belakang, ini yang depan ya, kiri kanan ya. Kemudian saya coba cek darah lengkap ya. Ini yang kita coba nih yang poliherbal, ini yang tidak pakai poliherbal ya. Memang dari hasil pengobatan 7 hari dengan 3x1 saset poliherbal ya, itu memang ada peningkatan pada kelompok poliherbal tuh sistem imunnya cepat pulih. Ya, cepat pulih. Limfositnya cepat naik ke arah normal. Gitu. Dibandingin yang tidak menggunakan poliherbal. 18 aja. Ini cepat pulih. Kemudian lanjut endap darah, infeksi ya. Infeksi salah satunya adalah parameternya LED ya. Kalau virus itu kan jarang leukosit tinggi ya. Kalau virus itu yang leukosit tinggi itu biasanya bakteri. Tapi kalau virus itu biasanya dari
infeksi dari LED gitu ya. Ini ternyata cepat turun pada kelompok poliherbal itu dibandingin kelompok yang tidak menggunakan poliherbal, hanya ikan gabus saja. Jadi ini ya cepat turun ya, cepat karena mungkin dia ada antimikroba, antivirus ya, poliherbal daripada temulawak dan kelor. Kemudian, nah ini dedimer, mungkin Ibu dengar dedimer orang kelompok cek dedimer ya. Dedimer itu pembekuan darah ya. Nah, pada kelompok poliherbal itu ternyata cepat menurun ke arah normal, kan patokannya 500 ya. Cepat turun dari ribuan menjadi 500 ya. Pada kelompok tidak poliherbal memang menurun, tapi ini dari tinggi 1000 jaraknya jauh cepat menurun dibandingkan poliherbal. Ya, dibandingkan yang tidak poliherbal ya. Kemudian gula darah pun terkontrol cepat menurun dengan baik dibandingin yang tidak mengandung poliherbal. Ini poliherbal mungkin karena ada efek daripada temulawak dan kelornya bisa nurunin gula darah, sehingga dia turun dengan baik ya. Kemudian fungsi hati SGPT ya juga ada perbaikan kelompok poliherbal ya, mungkin karena kurkumin, temulawak dan kelor juga mempunyai hepatoproteksi ya, pelindung hati, dia cepat menurun untuk nilai SGPT seperti itu. Ini kita lihat lama sakit menggunakan poliherbal dan tidak menggunakan poliherbal ya. Kalau kita bandingkan dengan penelitiannya di RSCM, itu rata sakit pasien COVID dengan pneumonia dirawat biasa itu 11 sampai 16 hari di sini ya. Tetapi dengan menggunakan ikan gabus atau ikan gabus dengan poliherbal ternyata mampu merawat hanya 9 sampai 10 hari di sini, lebih cepat dibandingkan penelitian yang di rumah sakit lain seperti itu ya. Jadi ini suatu perbaikan menurut saya ya. Kemudian daripada parameter C reaktif ini, C radang yang ada itu sangat berbeda, sangat bermakna menggunakan herbal ini, poliherbal ya. Dan juga dengan skala sesak, indeks skala sesak juga ada perbaikan yang sangat bermakna dengan memberikan senyawa poliherbal plus ikan gabus ya. Jadi cepat baik sesak napasnya sehingga pasien cepat pulang dengan lama sakitnya yang pendek dibandingkan rumah sakit lain ya. Kemudian gejalanya adalah pada kelompok yang poliherbal yang menggunakan ikan gabus dan poliherbal itu demam hanya 3 hari saja ya, sedangkan kelompok yang hanya tidak menggunakan poliherbal itu 4. Sebenarnya saya harusnya membuka juga kelompok yang tidak menggunakan ikan gabus, tapi waktu itu karena memang terlalu banyak ya, jadi saya hanya ikan gabus plus ikan gabus poliherbal. Jadi memang gejalanya jauh lebih cepat perbaikan dibandingin pasien yang tidak menggunakan kombinasi poliherbal dengan ikan gabus. Nah, masuk kesimpulan. Jadi dari hasil laboratorium tadi kelompok poliherbal itu ada perbaikan nilai limfosit. Limfosit itu adalah parameter untuk baiknya kita daya tahan tubuh kita menjadi baik ya. Itu nilai parameter yang sangat murah, sangat mudah di mana saja dilakukan ya. Dibandingkan kalau kita menggunakan perbaikan daya tahan tubuh itu dengan CD4 itu mahal sekali ya. Kalau limfosit ringan, murah didapat, tetapi kita bisa tahu oh kita sudah baik nih daya tahan tubuh kita gitu. LED juga parameternya ya hampir sama dengan CRP ya, LED ini juga ada perbaikan LED daripada kelompok poliherbal. Juga kekentalan darah atau dedimer juga sangat cepat menurun ya, dan juga perbaikan daripada fungsi hati. Jadi nilai yang tinggi cepat menurun pada kelompok poliherbal. Nah, kita tahu bahwa tadi bahwa ronsen yang pasien masuk dirawat itu adalah yang skornya besar, bukan yang ringan, yang GGO-nya atau bahasanya tuh alveoli yang kena nanahnya itu sampai 25-50% daripada paru-paru yang ada. Itu saja bisa menurunkan fungsi CRP yang baik secara bermakna, juga bisa memperbaiki nilai limfosit atau kekebalan tubuh si pasien selama masa rawat pasien COVID, sehingga ukurannya menjadi pendek, masa rawatnya menjadi pendek. Ya tadi sudah dibahas antara 9 sampai 10 hari dibandingkan dengan pasien-pasien di luar rumah sakit 11 sampai 16 hari. Kemudian
perbandingan nilai CRP ya atau C-reaktif protein yang petanda daripada sel radang itu sangat baik sebelum dibandingkan antara sebelum diberikan poliherbal dan setelah dilakukan poliherbal itu menurun sangat bermakna ya, karena di sini adalah ada komponen ikan gabus digabung dengan juga poliherbal sebagai antimikroba pada temulawak dan kelor, itu berperan perbaikan terhadap pneumonia ya. Kemudian MRC itu adalah scoring skala sesak ya. Jadi menggunakan kombinasi poliherbal sebelum dan sesudahnya itu ada terjadi perbaikan fraksi oksigen karena dia memperbaiki pembuluh darah kita ya, dari ikan gabus. Kemudian perbaikan demam yang lebih baik pada hari ketiga sudah membaik dibandingkan pasien yang lain ya, pasien yang tanpa poliherbal. Dan ini adalah karena dalam herbal ada antiinflamasi ya, anti radang, antioksidan, dan juga sebagai imunomodulator. Nah, tadi kita hubungkan dengan Omikron ya. Karena masih dalam tanda tanya besar, masih juga penelitian WHO bagaimana gagalnya gen spike protein yang ada di kapsul ini masih dalam uji coba, apakah dia lebih ganas, apa lebih cepat, lebih mana, itu kita hanya bisa jangan panik, kita lakukan 5M, menjaga kerumunan, ya, mencegah 5M tuh 3T ya, 5M 3T, prokes yang bagus ya, vaksin juga dilaksanakan dengan seksama ya, jangan takut vaksin ya, sentra vaksin di mana-mana masih dibuka. Kemudian lakukan pola hidup sehat ya. Jadi selalu kita lihat apa yang dimakan, apa yang kita cerna itu harus kita lihat apakah ini bermanfaat nggak dengan tubuh kita. Jangan sampai kita menjolimi tubuh kita dengan hal-hal yang menurut kita enak gitu ya. Kemudian asupan makanan yang cukup ya, mungkin bukannya di zaman pandemi ini kita juga kan banyak orang yang diet ya. Sedangkan pandemi itu sekarang ada katanya airborne ya, airborne. Jadi mungkin udara sudah tercemar virus, kita tidak kuat, kita mengurangi makanan, kita malas makan, akhirnya kita malah kena ya. Jadi asupan makanan cukup ya. Khawatir airborne itu menjadi kebenaran ya. Dan yang penting adalah pemilihan suplemen yang tepat untuk benar-benar menjaga daya tahan tubuh kita ya. Kita pikirkan ada poliherbal yang mempunyai indikasi khusus terhadap virus COVID ya. Jadi mungkin saat ini karena tema kita adalah pneumonia COVID ya, saya mengingatkan bahwa poliherbal banyak yang harus kita pertimbangkan karena efeknya terhadap banyak kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh virus COVID. Mungkin sekian, terima kasih dari saya. Salam buat Supahabu Alfa. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Silahkan bila ada pertanyaan, insya Allah kalau memang saya mampu saya akan jawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang tidak berkenan dari lisan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator Dr. Maria. Tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.